Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik anak-anak, pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya lah kemudian pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, ya. Ini adalah sebuah kenikmatan, juga kenikmatan sehat serta kenikmatan iman dan Islam. Tiga kenikmatan ini tidak bisa kita beli dengan uang, ya. Maka kita wajib bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam Nabi Bana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kemudian kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk materi baru dengan judul meniti jalan kemuliaan, ya. Agar kemudian hidup kita mulia, maka kita penting memiliki tiga sifat dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, kita harus bersikap mampu mengendalikan diri kita, yakni mujahadah an-nafs, ya, an-nafs, mujahadah an-nafsi. Jadi mampu mengendalikan diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka. Itu bahasa kerennya positive thinking. Nah, ya. Dan yang ketiga adalah senantiasa merajut ukhuwah, persaudaraan. Nah, adapun kemudian yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini 2 poin. Pertama, terkait dengan pengendalian diri, mujahadah an-nafsi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan berprasangka baik, husnuzon. Nah, adapun ayat yang kemudian akan kita bacakan hari ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Sekali lagi, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita buka dengan membaca isti'adah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik, anak-anak sekalian, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjadi tugas pertama kalian untuk kemudian dibacakan, juga ditulis. Jadi, baca dan tulislah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 beserta dengan terjemahannya.
ya. Jadi tugas pertama kalian adalah membaca dan menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 12 beserta dengan terjemahannya. Tulis di dalam buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kalian, ya, bahasa Arabnya, latihan, kemudian kalian menulis tulisan bahasa Arab juga dengan terjemahannya. Dan jangan lupa dibacakan dan disetorkan bahasa Arabnya juga terjemahannya, ya. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam ayat ini akhirnya kemudian kita memahami, ya, larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kemudian harus kita jauhi, harus kita tinggalkan, yakni berprasangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, ya. Nah, maka janganlah kemudian juga kita mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Jangan kemudian tajasus. Nah, ya, tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Dicari-cari, ya, bahkan kemudian bisa jadi sampai dihack, ya, punya akun media sosial dihack atau handphonenya disadap dan seterusnya. Nah, nauzubillahi min dzalik. Tidak boleh, ya, kita mencari-cari kesalahan daripada orang lain, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang pertama tadi prasangka, ya, zon, ya, berprasangka itu tidak baiknya dijauhi, harus dijauhi. Kemudian juga yang kedua, tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, seperti itu, ya. Dan berikutnya, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Nah, juga tidak boleh kemudian kita menggunjing, ya. Karena, ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya, tentu kita pasti merasa jijik. Bagaimana mungkin, ya, ada orang yang mau memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Jangankan bangkai manusia, ya, bangkai ayam saja kita nggak mau, ya. Maka jauhi daripada menggunjing orang lain, ya, seperti itu. Jadi yang pertama, jauhi prasangka, tinggalkan prasangka, jangan tajasus, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga juga kemudian jangan menggunjing, ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Adapun bila kita dahulu pernah kemudian melakukan itu, maka kemudian kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penerima Taubat, ya. Kalau kita punya kesalahan sebesar gunung, ada 2 gunung, rahmat Allah, maka pasti diampuni. Kalau kemudian kita punya kesalahan sebesar jari, maka Allah punya rahmat, ya, untuk kemudian mengampuni dosa-dosa kita sebesar tangan kita. Sebesar apapun dosa kita, termasuk dosa tadi, kita pernah menggunjing, kita pernah kemudian tajasus, apakah kemudian kita pernah berprasangka, itu kemudian mampu Allah ampuni dosa-dosa kita, agar asalkan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian lebih dalami lagi apa yang disebut dengan husnuzon, ya. Apa itu husnuzon? Ya. Apa yang dimaksud dengan husnuzon? Ini tugas kedua kalian. Coba kalian cari tahu lebih dalam lagi apa yang disebut dengan husnuzon, ya. Juga apa dampak positif yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa berhusnuzon. Berhusnuzon pada dirinya sendiri, berhusnuzon pada orang lain, juga berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dampak positifnya, ya, daripada husnuzon? Jadi tugas kedua kalian adalah menyebutkan, ya, sebutkan apa itu husnuzon, ya, dan apa dampak positif dari husnuzon, ya, sekaligus tugas ketiganya. Dan apa dampak negatif
daripada suuzon. Nah, ya, apa dampak negatif daripada suuzon? Baik, berikutnya adalah terkait dengan pengendalian diri, mujahadah an-nafs. Baik anak-anak, bicara tentang pengendalian diri atau kontrol diri, maka maksud daripada pengendalian diri itu adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan karena perilaku kita yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri itu adalah mereka yang mampu menjauhi diri mereka, ya, menjauhkan diri mereka dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang kemudian mampu mengendalikan diri mereka, ya. Maka teman-teman semua, anak-anakku yang Bapak banggakan, maka cobalah kemudian agar kalian semakin memahami apa itu mujahadah an-nafsi, ya, pengendalian diri. Coba kalian cari contoh perilaku yang menunjukkan sikap pengendalian diri. Nah, ini adalah tugas keempat kalian, ya, setelah tugas sebelumnya. Nah, silahkan kalian cari contoh daripada perilaku yang menunjukkan sikap pengendalian diri. Berikutnya ada sebuah hadis tentang pengendalian diri yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisya sadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, silahkan kalian salin. Ini tugas berikutnya untuk kalian. Kalian salin hadis ini, ya. Laisya syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, beserta dengan terjemahannya. Terakhir, tugas untuk kalian adalah menyalin hadis tentang prasangka baik. Berikut hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Rawahu Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini hadis berikutnya yang kemudian kalian tulis terkait dengan prasangka baik. Baik, itu yang kemudian kita pelajari pada kesempatan hari ini. Benarnya dari Allah, salahnya dari Bapak pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak yang kemudian sudah hadir dan menyimak video ini, jangan lupa untuk kemudian cantumkan nama juga kelasnya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.